Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Indi Alfianti, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 2011101039 akan menjelaskan tentang brand, merek, dan pembuatannya. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. American Marketing Association memberikan definisi brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari para pesaingnya yang dilihat dari sisi konsumen. Beberapa cara untuk membuat brand atau merek yaitu: hal pertama yang harus kita lakukan adalah riset target pasar dan mempelajari kompetitor. Cara membuat brand untuk bisnis adalah dengan riset. Sebelum kita membuat keputusan apapun yang berkaitan dengan bisnis, kita harus tahu kondisi yang terjadi di pasar saat ini. Misalnya, siapa target pasar potensial kita dan seberapa ketat persaingan yang terjadi pada bidang yang akan kita masuki. Yang kedua adalah membuat positioning. Sebuah brand yang baru berdiri sangat penting untuk fokus membangun positioning terlebih dahulu. Apa itu positioning? Jadi, positioning adalah strategi untuk menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen. Sebagai contoh, kita menjual botol air minum. Kita bisa mempromosikan botol air minum yang kita jual sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi sampah anorganik, yang mana keuntungannya sebagian akan disumbangkan untuk penanaman pohon, sehingga para konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang kita jualkan. Ketiga, memilih nama bisnis. Sebagai pemilik usaha, memilih nama brand akan menjadi komitmen besar pertama dalam memulai bisnis, karena nama ini akan berdampak pada banyak hal, seperti logo bisnis, domain, cara pemasaran, hingga pendaftaran merek dagang. Yang keempat adalah membuat slogan. Slogan yang menarik bisa menjadi aset yang bagus bagi brand. Slogan atau tagline dapat berbentuk kata atau kalimat yang singkat dan cukup mendeskripsikan bisnis kita, yang nantinya dapat kita gunakan di berbagai saluran pemasaran yang kita miliki. Yang kelima, memilih warna dan tipografi untuk brand. Setelah mendapatkan nama, selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana tampilan visual dari brand yang akan kita bangun, yaitu pemilihan warna dan tipografi, karena dua hal ini akan menjadi identitas bagi brand yang akan kita bangun. Pemilihan warna dan tipografi yang tepat tidak hanya mendefinisikan brand kita, akan tetapi lebih dari itu. Dua hal ini akan menjadi media komunikasi antara kita dengan konsumen. Yang keenam, membuat logo brand. Desain logo brand akan menjadi satu hal pertama yang terlintas di pikiran orang yang akan membangun usaha. Alasannya jelas, karena logo adalah wajah brand kita yang akan dilihat dalam berbagai bentuk media pemasaran. Idealnya, sebuah logo harus unik, mudah dikenali, dan dapat diaplikasikan pada berbagai ukuran. Tentu, kita perlu mempertimbangkan bahwa logo kita harus dapat diaplikasikan pada berbagai media promosi, seperti profil Instagram,
hingga sebagai gambar utama di website kita. Ketujuh, menerapkan branding di seluruh bisnis kita. Menerapkan branding di seluruh lini bisnis kita dapat memberikan cerita yang menarik tentang brand. Sebuah kisah tentang brand akan memberitahu masyarakat tentang siapa brand tersebut, nilai yang dibawa, dan bagaimana cara membangun interaksi dengan para pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Latihan soal yang pertama, bagaimana tips untuk membuat merek dagang yang baik dan menarik? Jawabannya adalah, tips yang pertama, merek mudah dibaca, diucapkan, dan tidak asing di telinga masyarakat. Karena memiliki nama merek yang mudah dilafalkan, maka akan membuat produk kita mudah diingat dan menjadi pilihan pelanggan ketika sedang mencari produk. Yang kedua, pilih nama merek yang singkat. Merek dagang yang singkat akan memudahkan konsumen mengingat merek dagang kita. Selain itu, buatlah merek dagang yang tidak lebih dari 3 suku kata. Yang ketiga, merek harus khas, menarik, dan berbeda dengan yang lain. Karena saat ini banyak sekali produk dengan merek dagang yang mirip dengan kompetitor yang sudah lebih dahulu eksis di pasaran. Nah, hal ini membuat perusahaan terlihat tidak kreatif di mata konsumen. Padahal semakin berbeda merek yang kita miliki dengan merek yang lain akan berpeluang untuk semakin berkembang dan dikenal oleh konsumen. Latihan soal 2. Apakah sebuah merek wajib didaftarkan? Jawabannya adalah ya. Karena fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan. Latihan soal 3. Siapakah yang dapat mengajukan pendaftaran merek? Jawabannya adalah yang dapat mengajukan pendaftaran merek antara lain, pertama, orang atau person, 2. Badan hukum atau Rechtsperson, dan yang ketiga, beberapa orang atau badan hukum, atau yang disebut dengan pemilikan bersama atau merek kolektif. Sekian penjelasan dan latihan soal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.